Melihat kondisi yang belakangan terjadi dengan cuaca yang berubah menjadi sering hujan, apa yang sebenarnya terjadi? Sudah bergabung bersama kami, Prakirawan dari BMKG, Gus Wanto. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas Anggi. Selamat pagi. Mas, jadi ini apa sih penjelasannya ya? Tiba-tiba hujan deras, tiba-tiba hujannya panjang begitu untuk wilayah di Indonesia. Baik, jadi Mas Anggi, yang pertama perlu diketahui tipe hujan di Indonesia dulu ya. Tipe Ya. hujan itu ada tiga. Tipe hujan ekuatorial, tipe hujan monsunal, dan tipe hujan lokal. Nah, wilayah-wilayah tipe hujan monsunal itu ada di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan sisi pantai timur Pulau Sumatera. Sedangkan hujan ekuatorial itu lebih cenderung ada di sepanjang wilayah ekuator dan di sebelah barat Sumatera. Kemudian hujan tipe lokal itu ada sebagian besar di Pulau Maluku Utara dan Maluku ya. Nah, kemudian yang terjadi biasanya kalau hujan itu ya di Jawa khususnya Bali Nusa Tenggara ini adalah hujan monsunal. Dia 6 hari 6 bulan hujan, 6 bulan kemarau ya. Pada saat ini kan kemarau ya. Nah, kemudian masih terjadi. Nah, penyebab daripada hujan itu sendiri ada angin monsun namanya. Saat ini monsun timur. Nah, namun di sebagian itu ada yang namanya dinamika atmosfer. Dinamika atmosfer ini ada tiga fenomena utama yang kita pertimbangkan, yaitu tentang Madden-Julian Oscillation, gelombang Rossby ekuatorial, dan gelombang Kelvin. Nah, saat ini yang muncul adalah adanya Madden-Julian Oscillation, di mana Madden-Julian Oscillation saat ini itu berada di fase ketiga. Fase ketiga itu berada di Samudra Hindia. Nah, penyebabnya apa? Madden-Julian Oscillation ini adalah fenomena yang menyebabkan propagasi awan-awan hujan bergerak dari Samudra Hindia masuk ke wilayah Indonesia dari barat menuju ke timur. Dan ini sebelumnya sudah kita prediksi tanggal 28, 29 dan sampai tanggal 9 lah ya, Juli. Nah, makanya dari itu kita masih memperkirakan potensinya akan masih ada dampaknya sampai 11 Juli, khususnya di mana? Di wilayah-wilayah yang kita sebutkan, ada di Sumatera Selatan, ada di Lampung, ada di Jawa bagian barat, kemudian ada di Jawa Tengah itu. Sedangkan yang ekuatorial, tipe-tipe ekuatorial itu tetap hujan sampai hari ini pun ya, seperti di Sumatera Barat itu ekuatorial, maka dia akan hujan sepanjang tahun. Juga kita lihat di Kalimantan Barat, sisi utara itu juga akan hujan sepanjang tahun. Kira-kira itu yang menjadi penyebabnya. Ini gangguan atmosfer ini, MGO, gelombang Rossby ekuatorial dan gelombang Kelvin ini akan berdampak sampai tanggal 11 lah kira-kira terhadap wilayah terutama Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Itu yang terdampak. Baik. Mas Guswanto, jadi sebenarnya ketika ada terjadi seperti ini, fenomena seperti ini anomalinya akan terus terjadi atau tetap bisa diprediksi atau terpantau, Mas? Atau dia akan terus berubah-ubah? Bisa terpantau, tapi kan bisa kita prediksi, bisa kita pantau. Namun anomalinya ini kan hanya terjadi kira-kira, kalau boleh saya sampaikan Mas Anggi, ya ada Madden-Julian Oscillation, ini propagasinya kan hanya 30 sampai 60 hari. Terus kemudian untuk gelombang ekuatorial Rossby ini kan hanya 7 sampai 10 hari ya. Sedangkan yang 2 sampai 3 hari itu adalah gelombang Kelvin. Nah, sedangkan angin muson itu bertiupnya itu 6 bulan sekali. 6 bulan muson timur, 6 bulan muson barat. Nah, yang saat ini mempengaruhi kemarau maupun hujan ya, itu adalah angin muson. Tapi gangguan dinamika atmosfer tadi kalau disebabkan oleh MGO paling tidak 10 hari 20 hari itu akan seperti itu. Namun setelah itu akan kembali lagi ke sifat aslinya, bahwa musim bulan Juli Agustus itu di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu adalah musim kemarau. Seperti itu.
Baik, Mas, gangguan-gangguan terhadap siklus yang sudah teratur begitu ya, tadi ada timur dan barat. Ini sebenarnya dia terjadi secara bersamaan antara MJO dan Kelvin atau dia bergantian atau bisa memang bersamaan? Biasa bergantian, tapi kadang-kadang juga bersamaan. Kayak Oke, yang saya sampaikan ya, bahwa periode 2 sampai 8 itu gelombang Kelvin itu aktif di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua periode 2 sampai 8 Juli. Sedang gelombang Rossby itu tanggal 2 dan 8 Juli juga, tapi wilayahnya sebagian Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi. Sedangkan Madden-Julian Oscillation itu lebih kepada di Sumatera, Jawa, dan sebagian di wilayah Sulawesi dan Kalimantan. Nah, oke, mereka ini bisa bersamaan munculnya, baik. namun bisa juga sendiri-sendiri. Itu. Oke, jadi ketika nanti gangguan ini selesai, maka akan normal lagi, dan kita Betul. akan kembali ke musim kemarau, berarti begitu ya, bahasa mudahnya ya? Betul, betul, Oke, betul. Karena kan saat baik. ini Indonesia itu masih musim kemarau. Karena apa? Hampir 72% wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Dan Oke, nanti kita lihat juga kemaraunya pun juga bisa kita lihat apakah kemarau basah atau kemarau yang normal atau kemarau kering. Kalau baik, kemarau kering maka dia artinya nanti El Nino-nya berfungsi enggak. Kalau El Nino-nya itu aktif, maka dia akan kemaraunya kering sekali. Tapi kalau dia di netral, maka kemaraunya biasa saja, normal ya. Tapi kalau kemaraunya itu nanti ada La Nina, itu maka dia kemaraunya basah. baik. Artinya walaupun kemarau tapi masih banyak hujan. Saat ini Mas Gus, ya. kalau kita tekan ENSO atau ini 34 itu baru sekitar positif 0,2 ya. Baik, Mas Gus, Kira-kira itu. berarti sambil kita melihat fenomena gangguan ini terus terjadi, tadi catatannya ada sampai tanggal 11 begitu ya. Apa imbauan yang bisa diperhatikan oleh pemirsa yang sedang Ya, menonton, Mas betul. Gus? Baik, himbauan yang bisa disampaikan kepada yang menonton, yang pertama kepada pirsawan ya, yang pertama adalah masyarakat harus tetap tenang dan waspada terhadap apa yang saat ini terjadi. Ya, sebenarnya apa ya, kami menghimbaukan kepada masyarakat tidak perlu kagetan gitu loh. Jadi Oke, ada sedikit ya. Yang pertama sudah kita pastikan bahwa peningkatan curah hujan di beberapa wilayah yang tadi saya sampaikan itu adalah karena faktor dinamika atmosfer atau gangguan atmosfer yang sifatnya berkala ya. Yang kedua, BMKG juga menghimbau sebagian besar wilayah Indonesia itu sebenarnya masih musim kemarau. Ya, nanti yang puncaknya di kira-kira Juli, Agustus ya. Saat ini kan di ujung nanti. Kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang bahwa curah hujan ataupun bencana angin ataupun petir itu juga salah satu faktor ya. Yang perlu kita cermati adalah terjadinya bencana hidrometeorologi, baik hidrometeorologi kering maupun hidrometeorologi basah, di mana hidrometeorologi kering ya nanti pada saat musim kemarau, kebakaran hutan, kekeringan, ini perlu kita waspadai. Nah, untuk itu saya berharap masyarakat juga melihat bagaimana lingkungan di sekitarnya. Jangan sampai pada saat kemarau melakukan pembakaran lahan dan hutan, kemudian kekeringan, biasanya kan nanti indeks kualitas udara itu akan naik juga, polusinya baik, bertambah. Itu juga harus diwaspadai. Nah, dengan adanya hal-hal waspada masyarakat terhadap lingkungan dan sekitarnya, ini adalah salah satu mitigasi yang sesungguhnya. Nah, yang terakhir, kami berharap masyarakat tetap mengupdate informasi perkembangan cuaca dari BMKG, karena BMKG sudah secara berkala menginformasikan secara rutin dan juga melakukan informasi apabila ada bahkan preskon kalau ada perubahan yang mendadak tentang perakiraan cuaca. Jadi bisa melalui info BMKG, bisa melalui baik, YouTube, bisa call center 196 atau datang ke kantor BMKG terdekat. Kira-kira baik. itu Mas Anggi yang bisa kami sampaikan. Baik, kalau begitu. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Mas Guswanto, terima kasih atas waktu Anda di pagi hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi
Download Metro TV Extend sekarang.